Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Sejauh 1,5 kilometer. Nyata di dalam baitmu, gerejamu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Dalam Tuhan selalu luar biasa. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari indah ini. Kami bersyukur kepadamu kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu.
oleh sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan keurapi kami Tuhan, supaya pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang besar. Amin. Kita puji Tuhan Tuhan yang Maha Besar.
persiapkan persembahan kita. Persembahan dijalankan 2 kali. Saya mohon Ibu Heni memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak Yesus, Bapak Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu yang kami saat ini. Kami rasakan kuasa-Mu yang sungguh dahsyat melawan setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Sebelum kami memberi, kiranya Kau jamah setiap hati kami, pemberian kami. Ajarkan kepada kami memberi penuh dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih dahulu sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kami yang memberi, memberkati juga kami yang belum bisa memberi, karena kami tahu Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah dalam setiap hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami lakukan, Engkau akan jadikan berhasil, karena ada Engkau bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita puji dan besarkan nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
pertama, saya percaya saudara nggak ada ingat ya. Saya nggak ingat kalau saya nggak buka agenda saya. Tanggal 9 Oktober 2022 itu pertama kali saya ke sini. Yang kedua 23 September tahun kemarin. Nah, sekarang ini ya. 3 pas ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Duta Hasbi yang di kesempatan saya di tempat ini. Tapi selama ini pula saya juga keliling. Hanya minggu pertama saja saya di gereja lokal di Kota Malang sana. Ya, bagi yang mungkin lupa dengan wajah saya, dengan nama saya Gus Tito ya, dari Kota Malang. Tapi saya nggak Malang orangnya, karena Tuhan kita yang sedang memikul kemalangan kita. Haleluya. Ya, minggu depan kita sudah masuk minggu Paskah, kematian dan kebangkitan. Ada sesuatu yang menarik di sini seputar kebangkitan Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius pasal 27 ayat 63. Matius 27 ayat 63 saya akan bacakan. Dan mereka itu siapa? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Kita baca di atasnya seperti itu. Berkata, Tuhan itu adalah Pontius Pilatus. Dikatakan kami ingat, kami ingat bahwa si penyesat itu yang disebut siapa? Yesus. Sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa saya katakan ini menarik sekali untuk kita pelajari dari zaman ke zaman. Karena saya lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada satupun murid Tuhan, baik itu 12 murid, 3 murid inti, 12 murid, 12 rasul, dan 70 murid, dan mungkin banyak orang mengikuti Tuhan yang ingat akan perkataan Tuhan ini. Betul ya? KB itu wali ya. Murid-murid Tuhan selama 3,5 tahun berjalan bersama Tuhan tidak pernah ingat apa dikatakan Yesus, bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Matius mencatat Yesus sudah memberitahukan sejumlah 4 kali anak manusia akan disesat, dianiaya, mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. 4 kali Injil Matius mencatat Yesus mengatakan, memberitakan ini kepada murid-muridnya. Dan kita lihat tidak ada satupun yang eling, yang ingat, lali kabeh. Luar biasa bukan? Murid Tuhan tapi lali. Tapi yang ingat siapa? Ini. Yang ingat justru imam-imam kepala, orang Farisi, orang beragama, orang yang tiap hari pegang Taurat, itu yang ingat. Sekarang berpikir, Tuhan kenapa sih? Murid Tuhan gak ada ingat, tapi orang lain justru ingat. Secara psikologi ketika saya pelajari, jawabannya sederhana saudara. Setiap orang yang menjadi saingan seseorang atau katakan musuhnya, pasti diingat kata-kata yang negatif. Tapi kata-kata positif dilalaikan, dilupakan. Contohnya apa ya? Beberapa bulan yang lalu ya, bulan kemarin kita ada pemilihan umum presiden. Sudah tahu, misalkan kita dari golongan 1 atau kita golongan 2, kita pendukung paslon 3. Pasti yang diingat untuk komen-komen yang paslon, misalkan kita paslon 3 ya, 1, 2, yang diingat ada komen apa? Negatifnya, ya kan? Yang digembar-gemborkan yang negatif toh, yang positif gak ada. Semuanya sama, baik paslon 1, paslon 2, paslon 3. Yang digembar-gemborkan keluar lebih banyak bukan kebaikan penduduk yang didukungnya, tapi justru lawannya. Jadi secara psikologi, musuhnya itu lebih hafal perkataan orang yang tidak disukai. Tetapi yang negatif, yang positif justru digunakan. Jadi kalau saudara kita lupa akan perkataan kita, tanya musuh kita, dia tahu ya. Kita ingat. Orang bencana pasti ingat perkataan kita, karena dia tahu ingin mencari kesalahan kita. Tapi sampai kita bisa lupa. Nah, hari ini kita akan lihat ternyata ada 3 tipe orang Kristen. Yang pertama ini, ya tadi orang yang ingat firman Tuhan, ingat, tapi tidak mempercayai. Ini tipe orang Farisi, imam kepala. Dia ingat,
Yesus berkata dia akan bangkit pada hari ketiga, tapi nggak percaya. Buktinya apa? Dia minta kepada Pontius Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Jangan-jangan nanti jenazah Yesus dicuri, kemudian diberitakanlah bahwa Yesus bangkit, penyesatannya akan semakin parah. Itu Alkitab catat seperti itu. Jadi orang Farisi, imam kepala, dia ingat akan perkataan Yesus, tetapi tidak mempercayainya. Gak percaya Yesus itu bangkit, walaupun ingat Yesus berkata seperti itu. Makanya perlu penjagaan di kubur Yesus. Ini ternyata sebagian orang Kristen juga seperti ini. Nanti yang ketiga itu yang paling sedikit. Kebanyakan ketika saya renungkan, kita ingat akan firman Tuhan, tapi nggak percaya. Buktinya apa? Ya paling sederhana ya. Tuhan katakan apa? Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Betul ya? Kita ingat? Nggak mungkin lupa ya, ingat. Pasti nanti kita ingat. Tapi kenapa masih ada orang Kristen yang sedih, susah, yang stres? Ayo, kenapa? Jawabannya sederhana, karena lali. Ingat tapi nggak mempercayai. Betul nggak Tuhan menyertai? Kok aku punya masalah ini? Betul nggak Tuhan melindungi kita? Betul nggak Tuhan ada bersama kita? Aku ngalami ini, ngalami itu, ngalami itu. Ini selesai masalah baru ada lagi, masalah baru ada lagi. Loh, kita ingat, tapi kita kurang percaya. Mungkin tidak percaya, tapi kurang percaya. Tuhan berkata supaya kita ingat tapi juga percaya. Ingat atau nggak percaya sama aja seperti orang Farisi tadi, imam kepala. Bersukacita senantiasa kamu di dalam segala hal. Kan gitu firman Tuhan katakan. Kita ingat, tiap minggu mungkin hampir dinyanyikan ya. Bersukacitalah, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Loh, kita bersukacita diingatkan. Tapi pulang dari gereja sedih lagi. Ya kan, sedih, ketemu masalah sedih lagi loh. Kalau nggak percaya Tuhan ada di dalam kita. Ini kelompok Kristen, imam kepala dan Farisi, Kristen Farisi. Ingat firman tapi nggak percaya. Tuhan berkata apa? Ampuni musuhmu, ampuni. Mintalah berkat bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu firman Tuhan dan kita ingat. Tapi ketika ada musuh kita nggak percaya dengan perkataan Tuhan. Buktinya apa? Ada musuh, ada orang benci kita. Kita dengan celoko ya. Oh, moga-moga Tuhan balas setimpal dengan apa yang dilakukan padaku. Saya tanya saudara, kamu sudah berdoa buat siapa yang membenci kamu? Sudah tak? Apa doamu? Saya berdoa, Tuhan, biarlah malapetaka menimpa dia. Lu salah. Jangan. Saya berkata, berdoa, mintalah berkat bagi orang yang memusuhi kita. Memang berdoa untuk musuh, tapi mintakan berkat bagi dia. Angel, tidak angel ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, bonceng kalau orang coba bilang, komal dia bonceng kok, berdoa Tuhan berkati dia. Wah, angel ngomong. Tapi ini harus, karena kita ingat dan kita harus percaya pada kata Tuhan. Yes, benar adanya. Jangan jadi orang Kristen yang Farisi ini. Ingat toh, tapi nggak percaya. Yang kedua sama saja. Yang kedua ini lupa. Jadi orang Kristen yang lupa firman bisa tindak. Orang Kristen yang lupa firman sudah lupa nggak percaya. Wah, ini menjadi lagi ini ya. Wes lali firman nggak percaya. Sekalipun diingatkan, tetap nggak percaya. Percaya pun kalau ada bukti. Ini tipe Thomas. Kan pada suatu ketika Tuhan sudah bangkit menampakkan ibarat murid-muridnya, Thomas nggak ada kan? Kemudian mereka menceritakan pada Thomas, satu-satunya murid yang tidak ada waktu itu. Thomas, aku telah melihat Yesus itu bangkit. Thomas itu sudah lupa, baik ngomong Yesus bangkit, lupa. Dikandani, dieleno, tetap nggak percaya. Kristen ini Kristen bejatol ya sebenarnya. Jangan jadi Kristen bejatol. Wes lali firman dieleno tetap nggak percaya.
Kalau ya udah aku percaya, tapi ada tapinya, ada syaratnya. Kalau aku tidak mencucikan tanganku sendiri, tipkas lambungnya, tipkas tangan ibu bapakku, gak percaya. Loh, tipe yang kedua itu Thomas, lupa firman, diingatkan tetap percaya, masih percaya, tetap minta bukti. Ini gak berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Walaupun tak dapat melihat, namun Tuhan, namun hatimu tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Jadilah orang seperti ini. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita nggak melihat Yesus bangkit kan? Karena kita hidup zaman sekarang, tapi kita percaya berbahagialah. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Tetap percaya, walaupun kita nggak melihat. Mana sih Tuhan menyertai aku? Ya ada sapam, ada di sebelahku, aku tahu. Ini nggak melihat. Dia tak melihat, tapi kita percaya. Percaya walaupun tidak melihat. Itu namanya iman. Dan terjadi sungguh apa yang kita imani dalam Tuhan. Yang ketiga, ini yang jarang sekali. Ingat firman dan percaya, jarang. Tapi harus kita masuk kelompok yang ketiga. Eling firman, ingat firman, dan percaya. Makanya hari ini kita belajar tentang temanya adalah ingatlah firman dan mempercayainya. Ingat firman, ojo lali. Ingat firman, ojo lali. Jadi ada dua hal, mengingat dan mempercayai. Mengingat dan percaya, gampang ya. Ingat, eling dan percaya, eling dan percaya. Jangan jadi seperti ahli Farisi, jangan jadi seperti Thomas. Jadi seperti Yesus mau. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk kita mengingat firman Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa mengingat firman Tuhan? Aku ini lalian Pak, peko nih, tak tahu firman Tuhan. Oh delek, HP wali kata kering deh ya, itu nggak tahu. Lalian. Nah, kalau kita bertanya seperti ini, bagaimana cara kita mengingat firman Tuhan? Jawabannya ada di firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada jawaban atas setiap masalah kita. Yosua 1 ayat 8. Ini kunci supaya kita bisa mengingat firman Tuhan. Apa? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi ini, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Memperkatakan berarti ngomong, keluar kata-kata. Merenungkan berarti pikiran yang berjalan. Dua itu. Nanti ada yang ketiga, dua. Ketika saya dulu masuk di awal-awal masuk kuliah kedokteran tahun 1988, walaupun saya dari biologi ya, itu saya masuk dari biologi bukan untuk masuk kedokteran, tapi masuk pertanian. Tapi Tuhan bukakan akhirnya masuk kedokteran. Panjang ceritanya. Kalau masuk di situ, saya sudah dari biologi sudah biasa ngapal kata-kata Latin, tapi saya kaget juga. Ternyata lebih banyak lagi. Ya apa jangan ngapal ini? Kepol dan bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Kalau saya orang Latin mungkin gampang ya. Yang saya ingat pertama kali, yang gampang diingat apa? Tulang kepala tengkorak. Apa bahasa Latinnya? Karena saya dari dulu sudah tahu. Kalvari kira itu aja. Kalvari. Tapi yang lain ngomong dengkul itu nggak boleh. Harus ngomong apa? Patella. Loh. Kok gak bahasa Jawa sih Pak? Kuliah kedokteran bahasa Latin kok. Kita bukan di sana, kita di Indonesia kok bahasa Latin. Macam-macam ngomong apa-apa. Banyak yang saya lupa. Tapi kenapa saya bisa hingga saat ini? Gampang. Karena memperkatakan, karena saya menghafalkan ngomong saya baca sama ngomong.
ini sulcus, ini ostibia, ostibula, tulang-tulang hafalkan. Satu jari ini semua macam-macam tulisan kedokterannya, macam-macam. Sesuai eling, memperkatakan, ngomong. Jadi kalau baca Alkitab cara jari ya, bukan saja saya ingatkan, ya kami sudah tahu. Baca Alkitab ngomong, bukan dalam hati ngomong. Cari Daud kerajaan dan seterusnya. Kan gitu. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, ngomong. Kemudian kita renungkan, pasti apa. Tapi kalau kita dalam hati soal ini, yang berikutnya, bagaimana supaya kita ingat Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Wis pokoknya kemana saja berulang-ulang, terus menerus. Tadi memperkatakan, kedua merenungkan, ketiga berulang-ulang. Kalau ini kita lakukan 3 hal, nggak mungkin lali. Kalau kita mengajarkan berulang-ulang kepada siapapun, dalam hal ini kepada anak-anak, bukan cuma anak-anak yang eling loh. Kita ngajar itu eling. Tuh ya. Saat ini jadi guru sekolah minggu. Awalnya saya nggak apa anak-anak dari Yakub 12 itu, termasuk Cina yang ke-13. Tapi kira saya ngajar sekolah minggu berapa? Susah eling. Si Melebi yang udah sekarang masuk hari ini. Kenapa? Kalau saya ngajari sekolah minggu. Dari Kejadian sampai Wahyu diurut, Kejadian Keluaran dan seterusnya. Dulu lupa ngajari anak sekolah minggu. Bukan cuma mereka yang eling, saya sendiri eling. Kenapa ngajari berulang-ulang? Tapi sekarang coba anak sekolah minggu coba ya. Maleakhi itu di mana? Kalau ke Alkitab yang Beber, yang apa, yang buku, boleh ya. Jangan anak sekolah minggu ditampil nggak ngaruh ya. Ini. Saya juga heran ada hamba Tuhan ya, yang sering pelayanan. Luka, saya tanya, bingung. Kalau ini perjanjian baru. Sekarang kan enak di HP, kritik keluar. Ada untungnya, ada ruginya. Ruginya kita nggak tahu letaknya di mana, ya kan? Tapi kalau buku, maka dua ada cerdas cermat, cepet-cepet ke Alkitab di mana. Saudara, kalau kita berulang-ulang, bukan cuma anak-anak kita, bukan siapapun yang dengar pengajaran kita, dengar dan ingat, tapi kita sendiri eling. Dan berulang-ulang itu bukan cuma firman Tuhan dalam bentuk kita baca Alkitab, tapi juga dalam bentuk pujian. Ya kan, pujian ini ada banyak diciptakan berdasarkan ayat firman Tuhan. Seperti itu saya haus, rindu aliran sungaimu. Ada di dalam Mazmur 42. Kita jadi ingat. Kalau kita bertamu ke salah satu teman orang percaya, ada figura. Kalau saya ke tempat saya ada figura gede, hati yang gembira kalau baca manjur, eling, diingatkan kembali. Jadi kalau sedih, aku sedih, tak oleh ya, kan gitu. Kan cuma mereka yang datang ke tempat saja supaya mereka gembira. Saya sendiri kalau melihat harus gembira, mau sendiri tapi nggak gembira, kan gitu. Harus gembira juga, gembira adalah obat yang manjur. Yang kedua tadi memperkatakan, merenungkan, dan berulang-ulang untuk mengingat. Gampang ya? Cara mengingat apa? Ya itu tadi, berulang-ulang terus-terus. Yang kedua, bagaimana caranya kita mempercayai firman Tuhan? Ya Allah, cara kita percaya, kita sudah eling, tapi percaya itu angel. Kenapa? Yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bisa terjadi seperti itu. Firman Tuhan berkata, aku menyertai. Tapi kalau ada masalah berat, aku menyertai, kok sakit nggak sembuh-sembuh, kan bisa nggak percaya. Jawabannya apa? Bagaimana supaya kita bisa percaya dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Hanya itu saja. Ya, saya bisa mempercayai seseorang kalau orang itu sudah lama saya kenal, mungkin bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak kecil saya percaya dia. Tapi kalau misalkan baru kenal, ketemu, ya apa mungkin saya percaya baru ketemu yang atau latar belakangnya. Suatu ketika ada seseorang bawa mohon maaf pakai kopiah ya ke tempat saya, dia ngomong, Pak minta bantuan, ada panti asuhan di Probolinggo, saya di Malang, dia katakan di Probolinggo butuh bantuan ini. Ada tantangan dan stempelnya
dari Kodim, Koramil, Kapolsek segala macam. Saya periksa semuanya. Yang tidak ada tantangannya apa? RT RW. Ya, ini jadi celah bahasa sancarnya. Pak, ini RT RW-nya kok nggak ada, Pak? Menurut aturan di tempat saya, kalau minta sumbangan seperti ini, minta Pak, saya tunjukkan rumahnya RT di situ. Datang ke situ, minta stempel tantangan, setelah itu ke RW. Setelah ini baru ke saya. Dan bukan cuma saya aja yang dapat, Bapak itu semua rumah sini akan dapat, betul ya? Karena menurut pimpinannya RT RW sudah oke, semuanya akan dapat. Bukan cuma saya aja. Wah, saya pikir reaksinya, oh iya Pak, terima kasih. Dia ke RT RW, ternyata enggak, langsung dia marah. Loh, Bapak ini nggak percaya saya. Ini sudah ada stempel tanda tangan, Kapolsek, Kodim segala macam. Dia marah saya. Masa nggak percaya saya? Saya juga jawab, ya nggak percaya toh Pak. Oh baru kenal, bukan baru kenal, baru tahu. Kenal aja belum, nggak tahu namanya. Baru tahu. Ya makanya percaya. Makanya hati-hati ya, udah ya kalau baru kenal sudah gampang percaya. Betul ya. Pokoknya di Facebook, di medsos, aduh aja percaya lah. Foto profilnya, wah tuh ayu, wah tuh ganteng nih. Foto profilnya mau juga bisa dipasang ya, gampang kan. Bisa diedit, aja gampang percaya. Nah ini, percayalah Tuhan. Bertawakal dengan Tuhan setiap hari, bersaat teduh bersama Tuhan. Orang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan percaya apapun yang Tuhan katakan. Walaupun itu menyakitkan. Contohnya apa? Abraham. Kalau Abraham bukan bapak orang yang bergaul karib dengan Tuhan, nggak mungkin dia mempercayai Tuhan ketika Tuhan berkata bahwa anakmu yang tunggal persembahkanlah. Nggak mungkin percaya. Mungkin dia berkata, loh Tuhan, firman Tuhan biasa mendatangkan damai sejahtera, betul ya? Firman Tuhan biasanya mendatangkan sukacita. Firman Tuhan biasa mendatangkan ucapan syukur, mendatangkan kebaikan. Tapi perintah Tuhan kok seperti ini. Bahwa anakmu yang suruh persembahkan sebagai korban bakaran. Oh ini setan nih. Bisa loh seperti itu kalau nggak bergaul karib dengan Tuhan. Tapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan tahu itu suaranya siapa. Walaupun itu menyakitkan bagi dia, nggak beneran dari sejahtera. Saya percaya ketika Abraham terima firman Tuhan itu, dia tidak mendapat damai sejahtera. Walaupun juga beberapa saat, tapi dia manut. Karena dulu ketika saya sering ikut retreat ke perayaan kemana-mana, ada Mbak Tuhan mengatakan untuk mengetahui suara Tuhan itu bagaimana. Mereka mengatakan, lihat mendatangkan damai sejahtera atau enggak, mendatangkan sukacita atau tidak. Saya dulu ngikuti, sekarang enggak lagi. Loh, kenapa? Karena Tuhan tidak selalu mendatangkan damai sejahtera. Tuhan berkata apa? Jualah semua milikmu. Senang enggak? Tidak senang. Biar benar jadi jual, itulah aku. Itu Yesus loh ngomong. Bukan setan. Karena tidak damai sejahtera, tapi Yesus. Saya mendapatkan kuncinya bagaimana supaya kita mengenal suara Tuhan. Jawabannya sederhana, bergaul karib. Jadi misalkan mata saya ditutup, sini orang buahnya, ada satu orang berteriak, aku bapakmu, aku bapakmu. Aku akan kenal siapa bapakku, betul ya? Kenapa? Apa mulai cilik di bapakku ya? Bapak dan ngaku bapakku, aku tahu, mirip-mirip suara, aku tahu. Yang mana ayahku, yang mana bukan. Walaupun saya ke belakang sih, di belakang ada yang mana bapakku ngomong apa semuanya, saya tahu. Ada bapakku atau enggak? Artinya apa saudara? Jangan mengukur suara Tuhan dari mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Tapi bergaulah akrab dengan Tuhan. Kita pasti tahu itu suara Tuhan, walaupun itu menyakitkan. Saya pernah mengalami ini. Suatu ketika saya di waktu pelayanan UPR, satu gereja di Kota Banjarmasin, saya lihat seseorang dan Tuhan tunjuk, nanti apa yang ada di dompetmu, semuanya serahkan pada orang itu. Itu terjadi saudara. Kenapa saya katakan ini? Waktu itu saya berdoa, Tuhan, ini suara apa? Bukan Tuhan.
Kalau suaramu kok menyakitkan, gak apa aku disempat kok bawa akeh. Aku gak pernah banyak saudara. Tapi hari itu saya isi dompet saya lebih banyak. Waktu itu saya punya 2 lebih ya, masukkan dompet. Kok ndilalah kok nggawa akeh. Ternyata ada maunya Tuhan, saya nggak tahu tidak. Sekarang saya lihat, saya pujian, Tuhan tunjukkan seseorang, berikan isi dompetmu semuanya pada orang itu. Oh, saya cakmani Tuhan, ini berkatmu kok tak kayak Tuhan emang. Waktu saya ke gereja pakai ambulan, jadi saya parkir ibadah di lantai 2. Saya parkir, sama pulang, saya sudah berontak, sama pulang sudah mati ambulan, suara itu semakin keras. Berikan. Saya turun di ambulan, mau pulang, saya kembali ke orang. Kemudian saya buka dompet, saya berikan, Pak ini, dia kaget. Berapa belanja saya pulang. Kita tahu apa yang terjadi. 6 bulan, 8 bulan baru dia memberikan kesaksian. Saya dengar dari beberapa orang. Dia berseru, Tuhan tolong aku kekurangan uang, aku menangani penderitaan seperti ini. Hari itu dia datang ke gereja. Hari itu juga ada orang digerakkan Tuhan untuk memberi. Menyenangkan. Waktu itu saya baru tahu artinya berbahagia memberi daripada menerima. Dan saya mengatakan pada banyak orang, kalau saya berkeras hati tidak memberikan, Tuhan bisa pakai orang lain. Betul ya? Dan saya nggak jadi alatnya. Jangan kasih Tuhan tetap jadi alat Tuhan untuk menyakitkan. Dan saya tidak pernah kekurangan hari ini. Tuhan kembalikan lebih banyak lagi. Dan saya harus meningkatkan memberi. Harus berkali-kali dengan Tuhan. Suara Tuhan kita tahu ketika kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, lihat buktinya. Selain berkali-kali, lihat bukti-bukti Tuhan. Di mana? Di dalam kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah menyakitkan hidup kita. Walaupun kadang-kala tampaknya bertolak belakang dari keinginan daging kita, tapi itu terbaik. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan. Yes, sangat terbukti kan? Buktinya sangat. Dan itu dalam kisah Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, dia sudah sangat terbukti. Mau percaya siapa lagi sekarang ini? Percayalah Tuhan, jangan menggunakan manusia. Orang dalam manusia mengecewakan. Jadi percayalah, orang yang mengandalkan manusia itu mengecewakan. Tapi yang mengandalkan Tuhan, dia seperti tumbuhan di tangan di tepi. Tak ngalami orang mengandalkan manusia, saudara. Lalu kalau nggak salah pernah saksikan ya, orang berhutang kepada saya sekian juta. Dia berkata, Pak, nanti tanggal 5 saya kembalikan. Pak, iya, bulan depan, saya. Ini yang ngomong bukan orang biasa, pelayan Tuhan. Tanggal 5 tak anteni, guys, 6 guys, 6 itu 30 bulan depan, tahun depan sampai sekarang, guys. Kecewa loh, kalau kita nggak ada manusia, betul kecewa banget. Akhirnya kita pelayanan, jadi tampaknya semangat, tapi sebenarnya ada hati kecewa. Tuhan, kena opor orang itu kok ada, Tuhan kok si urip gitu. Nggak boleh ya, tapi begitu. Kecewa, jangan ada Tuhan, ada manusia, ada Tuhan. Kalau kita ada orang berhutang pada kita dan mereka nggak nyawa, jangan wae. Oh enak ya lek 10.000 boleh gak apa-apa. Lek jutaan jano wae sana alami saja. Kenapa Tuhan yang kita sembah itu mampu memberikan apa yang diambil? Berapa juta berapa miliar itu Tuhan mampu kembalikan. Yang penting hati kita ini sabar, menerima, senang, bersyukur. Tuhan terima kasih Engkau tempatkan orang seperti ini Tuhan. Ya kan, melatih imanku untuk tetap sabar. Ayo kapan lagi kita sabar kalau nggak Tuhan tempatkan orang di dekat kita seperti itu, ya kan? Kalau tidak ada orang yang menjengkelkan, tidak ada orang yang megelno, menyakitno, nggak mungkin kita dilatih Tuhan untuk sabar, nggak mungkin kita dilatih Tuhan untuk mendoakan mereka. Harus ada orang-orang seperti itu. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Terima kasih sama Tuhan kalau ada orang di sekitar kita
Jangan jengkel no, ya, yang sakit no. Tapi jangan berdoa untuk mereka. Tuhan, timpahlah malapetaka. Oh, jangan. Nggak boleh orang Kristen seperti ini tampar mereka. Tuhan berkatilah mereka. Kita harus keluar, berkatilah mereka. Saya undang pemain musik WL Singers. Ini harus kita lakukan, saudara, menyenangkan hatinya Tuhan, mengingat dan melakukan firman Tuhan, mengingat dan percaya, intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan saat teduh kita setiap pagi. Berdoa, gunakan lutut kita. Bangun tidur, ojo eling HP sek, langsung turun berdoa, berdoa, berdoa. Ojo ndelok HP, ini WA-ne iki ojo wis. Yang kita perlukan tadi loh, kata Yesus yang kita perlukan setiap saat. Yesus. Hanya itu yang kita rindukan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Ingat firman-Nya dan terus mempercayainya. Ku ingin selalu
kemuliaan. Hadiratmu, kemuliaanmu terus ada dalam gereja ini ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Ya, ingat 3 hal ini. Ya, sebagian dikasih sudah dijelaskan. Kalau pemerintahan kita memberikan suatu statement 3M. Apa itu 3M? Nah, kalau kesehatan mesti tahu. Dari tahu ya. Kalau sekarang ini mau sistem apa? Sekarang ini musiknya musik demam berdarah. Apa 3M? Menimbun, menguras, foto. Ya, kalau tadi dikatakan firman Tuhan apa 3 itu? Lupa. Lupa firman Tuhan. Memperkatakan, merenungkan, berulang-ulang. Luar biasa. Dan itulah firman ketika kita lakukan itu, ya, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, itu akan memberkati kita. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak Dokter Puspita yang sudah melayani tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Doakan terus Pak tempat ini. Kita juga mendoakan Bapak supaya Tuhan berikan hikmat. Amin. Menangani pasien ya, pasien ya, yang sakit-sakit. Ya, bukan karena kekuatan, tetapi karena ada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan akan pakai Bapak Dr. Puspito. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Hari Jumat jam 10 ya, tanggal 29 ya, ibadah Jumat Agung ya, hari Jumat. Biasanya kita hari Jumat itu doa puasa, diubah menjadi ibadah seperti ini jam 10 sampai selesai ya, dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan yang lain hari Minggunya juga ya, itu Paskah ya, nanti yang melayani dari Mojokerto ya, Paskah ada endoknya ya, endok asin ya. Saya mau tanya kenapa kok endok asin ya? Tanya Pak Dokter Puspito, dok, asin itu baik apa indah untuk orang-orang tua? Nah, bisa tidak bikin tekanan naik? Besok tahun depan tak ganti dok puyuh. Lebih kolesterol katanya. Pinter Pak jadi dokter. Lebih kos apa? Atau terlupa onde aja. Ya, ya. Toma. Kita akan lakukan ini ya, tomat ya. Tapi tomatnya kadang-kadang ada yang lonjong, ada yang bulat. Yang mana tomat yang mana nih? Ya, gitu kan. Pinter Pak, jemaat sini pinter-pinter jawabnya. Wah, luar biasa ya. Pendeta nggak pinter, kepala sini kan tapi jemaatnya pinter. Ya, amin. Karena jemaat kita harus berhati-hati pendetanya. Ya, sedikit saya tambah lagi karena ada waktu. Pak, apakah ada seorang dokter bilang gini, Pak Dokter, pasien lebih pintar daripada dokter? Benar apa ya? Benar ya. Ya, pasien itu lebih pintar daripada dokter. Kenapa ya? Saya pernah kesadaran ke dulu ya. Ketika kita datang ke dokter, apa sakitmu? Pusing loh, ini jauh sendiri gitu loh. Ya. Sakit perut, diabetes dan lain sebagainya. Pintar pasiennya. Iya. Ya Pak ya. Kalau Bapak ada pasien, saya umpamanya datang. Loh, Bos pilih kenapa? Pertanyaannya. Kenapa? Iya, perutku mulus. Oh, baru kasih ini kata pinternya pasien itu dari awal sudah tanyakan, pasti dia tahu sakitnya apa.
Kalau dokter belum tahu, baru pas ngomong baru dokter. Oh iya. Nah, ya, kita apa? Ya, enggak ngantuk, dari belakang ngantuk semua. Ya, puji nama Tuhan. Ya, itu dulu informasi yang perlu kita ketahui. Ya, jadi sekali lagi doa puasa itu cuma dialihkan di tempat ini ibadah umum ya. Jumat Agung sama Paskah minggunya. Puji nama Tuhan. Ya, apalagi ya. Ya nanti sekolah minggu tolong kalau sudah selesai suruh datang ke sini karena ada jajan kecil-kecil ya disediakan untuk mereka. Sekolah minggu umum kesana. Latihan remaja dan yang ketiga yang terakhir tolong doakan gereja ini pergumulan kita untuk kita besarkan ke sana. Nah, doakan ya. Jadi ini diluruskan ke sana. Amin. 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 Mau? Mau. Nanti tak kasih amplop kosong baru bisa. Ya. Ya, tadi Pak Dokter wah saya ingat lagi. Ketika dia ada di Banjarmasin. Semoga terjadi di tempat ini, tapi jangan ke saya. Ya, dokter tadi bilang gini sedikit. Ketika dia melayani ujian ya, artinya ujian bayar. Terus suara Tuhan datang, kasihkan dompetmu ke sana. Uang isi dompetnya. Kalau isi dompetnya bukan hanya uang, KTP, ATM, dan lain sebagainya. Iya, iya Pak. Iya. Iya, dikasih tidak dulu ATM-nya? Enggak ya, uang tok. Ya, jadi artinya dompetnya ada uangnya. Kasihkan ke orang. Suara Tuhan. Nah sekarang ada suara Tuhan kepada saudara. Bantu gereja untuk mengembangkan bangunan gereja. Mau? Suara saya. Walaupun suara saya mengingatkan nanti siang pulang dari sini Tuhan pasti ingatkan ibu. Amin. Karena saya beriman, saya yakin Tuhan akan bersuara menyampaikan sesuatu untuk saudara. Amin. Yang amin setuju. Berarti kita harus sama-sama untuk menanggung pergumulan ini, ya untuk sebelah. Jadi nanti ini lurusnya ke sana, ya. Tinggal kemarin belum tak telepon, tinggal orangnya yang tahu pembangunan. Tidak begitu banyak kok dana kita. Ya, terus terang saya sampaikan dana kita kurang lebih 70 juta. Saya lebih baik pendeta itu harus jujur. Ya, 70 juta per juta. Ini aja dulu berapa? 35 ini. 30. Ini tok mencoba notok. Ya, sama keramik itu loh. Itu saudara hasil dari berkat saudara. Ya, dulu masih rajin untuk pembangunan, saya pun harus bikin amplop pembangunan. Mau? Sebelah sini toh, ini yang kerja. Mau tak bantu? Mau ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati saudara. Ya, melangkah tadi memperkatakan, merenungkan berbulan-bulan terjadi mujizat. Nah, kita berdoa ya. Ayo seperti itu aja dulu ya. Ayo bangkit berdiri. Ya, puji nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Dengan iman katakan, ku terima berkat.
Terima kasih buat firman yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terus mengingatkan kami untuk kami boleh memperkatakan firman Allah. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh membicarakan setiap firman Tuhan, dan itu akan tercatat dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami merenungkan firman Tuhan dan mengulang-ulangi firman Tuhan itu akan menjadi pohon kehidupan bagi kami, dan itu akan bertumbuh dalam nama Yesus. Iman kami pasti bertumbuh ketika kami boleh beriman. Segala sesuatu ketika kami boleh berdoa dengan iman akan terjadi mujizat Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dapatkan dari setiap firman itu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Dr. Musgito yang sudah Tuhan utus ke tempat ini, menggugah hati kami, iman kami, percaya kami kepada Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah sampaikan bagi kami. Tuhan memberkati segala perkataan yang sudah diutarakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga, baik istri, anak-anak mereka dimanapun keluarga berada dalam nama Yesus. Terima kasih, diberkati, semua sehat dalam nama Yesus. Apa saja diperbuat sebagai dokter, nama Tuhan ditinggikan dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam nama Yesus. Setiap pasien yang dihadapi, setiap pasien yang datang, untuk mereka boleh mendapatkan kesehatan lewat hamba-Mu. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, setiap pasien itu akan mengalami kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan bersama-sama dengan hamba-Mu dalam nama Yesus. Baik dalam pelayanan di gereja, Tuhan juga berkati. Dimanapun hamba-Mu Tuhan utus, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala firman yang sudah kami dapatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, karena gereja ini udah waktunya untuk kami boleh merenovasi, melebarkan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Tempat ini ada jiwa-jiwa datang untuk beribadah tempat ini, jiwa-jiwa datang untuk memuliakan nama Tuhan tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan mempersiapkan gereja ini untuk kedepannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap jemaat Tuhan tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan menjadi berkat untuk gereja di tempat ini, dan kami percaya dan ketika kami boleh menjadi berkat, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Segala pekerjaan, segala usaha kami, segala apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami pasti berhasil. Anak-anak kami diberkati dalam nama Yesus, semua sehat dalam nama Yesus. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak kami berada, baik ada di luar negeri, baik ada di luar pulau, di tempat ini, sekitar kami, seluruh anak kami diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan terbaik. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah sakit, Tuhan Yesus, baik itu Ibu Dibio, Tuhan, kami punya Allah, kami punya Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, yang mengasihi kami, yang mengasihi Ibu Dibio. Dalam nama Yesus Kristus, dalam kelemahannya, Tuhan kuatkan dia. Dalam sakit penyakitnya, Tuhan pulihkan kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih karena kami percaya darah dan bilu-bilu Allah sudah menyembuhkan Ibu Dibio. Baik Bapak, Ibu Suraji Tuhan, yang dalam keadaan lemah, Tuhan juga jamah Ibu ini. Apapun yang dialami saat ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ada mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dua hamba-Mu ini, mereka akan menikmati kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah untuk siang hari ini yang Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Anak-anak kami yang sudah melakukan UTS, Tuhan juga memberkati mereka, berhasil menjadi anak yang diberkati, anak yang berhasil dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bukan kehadiran Tuhan di tempat ini Bapak yang sudah memberkati kami. Angkat kedua tanganmu, percayalah kepada Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau berkat yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, rumah tangga yang terbaik. Apapun yang kau lakukan, engkau pasti berhasil bersama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan berkati kita semua. Ya, sekolah minggu suruh ke sini, ada makanan kecil.